Lu suka nyoret-nyoret di buku catatan lu, jurusan animasi adalah jurusan yang cocok. Kalau memang nggak kuat mentalnya, udah belok langsung. Untung udah diajarin mental di IDS tuh. Halo Creative People, aku Romi, Program Head di IDS. Kita ngobrol-ngobrol sama alumni kita yang sudah lama sekali ya. Belum, baru berapa tahun lalu lah. Oke, bisa kenalin dulu. Halo, nama gue Maxim Ayanov, jurusan animasi di IDS angkatan 11. Sekarang kerja di Dreamcatcher Studio sebagai art director. Halo, nama saya Oscar Heri, saya jurusan animasi juga. Angkatan 11, kita satu kelompok dulu waktu kuliah. Ada satu lagi tapi lagi syuting juga, kita bareng dulu setelah lulus dari IDS tahun 2011. Kita kerja bareng lama gitu, terus baru buka ini sendiri bareng bertiga. Dreamcatchers. Oke, gimana nih perjalanan awal waktu sebelum di IDS? Lu pada mau kuliah apa, ininya apa, terus kenapa kesambet ke animasi? Maxim dulu. Oke. Kalau gue dulu awalnya pengen sekolah film. Cuma jadi gini, sekolah film yang gue pengen tuh di IKJ udah pasti kan. Cuma mungkin bokap gue kayaknya orangnya kolot. Ya image-nya IKJ itu udah waduh, anak-anaknya udah inilah gitulah pokoknya bentuknya. Jadi kayaknya udah langsung disingkirin tuh. Gitu akhirnya gue tersesat arahnya ke IDS. Tapi itu pun juga karena ada ketertarikan sebenarnya, bukan sekedar mampir aja. Jadi di tahun itu ada film Transformer kalau nggak salah sama Tron ya keluar. Tron. Ya. No, dan itu kayaknya Ya Tron. ya Oh, lama banget udah lama. Kedua baru mau keluar. Itu udah remake loh. Ya. Yang pertama Nyotong udah lama. Udah. Di situ sih, jadi ngeliat itu, wah oke nih keren. Tron, terus juga kan keren banget grafiknya, animasi keren. Kebetulan juga, wah nih dikasih tahu bokap ada sekolah animasi IDS. Sebenarnya juga awalnya, ya tapi tertarik juga nih karena si Tron. Terus abis itu nggak lama ada Avatar ya? Iya. Avatar juga bareng itu juga kan? Iya. Iya. Karena Sama itu sih. Harry Potter ketiga. Harry Potter itu kita SMP Iya, dong. yang ketiga atau yang pas kita kampus itu ada yang Terakhir kan? Yang ketujuh kayaknya mungkin ya. Itu sih. Jadi ada ketertarikan di situ, suka, ya coba deh. Mungkin juga ini juga jalan juga kali. Ikutin. Gitu sih kalau gue. terus lo? Kalau aku dulu abis lulus sekolah bingung mau jurusan apa. Terus waktu research di internet dulu tuh ada tulisan kalau lu suka nyoret-nyoret di buku catatan lu, jurusan animasi adalah jurusan yang cocok. Terus pas gue lihat, iya bener juga nih, catatan semuanya coret-coret gambar-gambar aneh-aneh ya kan. Habis itu nyari-nyari animasi, kuliah animasi itu di Medan nggak ada. Adanya di Jakarta. Jadi harus cari dulu, ngobrol-ngobrol. Sempet dulu kalau nggak salah di IDS ada workshop 2 minggu. Oh iya. Digital Studio. Waktu masih Digital Studio ada workshop 2 minggu. Ngambil 3D Max, Maya atau 3D Max. Kalau workshop biasanya 3D Max. Iya, workshop 3D Max. Nah, Workshop 2 minggu, coba ke Jakarta, waktu nyoba kuliah, enak juga nih, ngerjain main komputer juga kan. Ujung-ujungnya main komputer, habis itu ya udah habis workshop 2 minggu, ikut di angkatan setelahnya di 2009. Kayaknya di bulan depannya gitu, habis workshop. Masuk ke IDS, jurusan animasi. Ketemu nih Mas Romi sama Maxim. tapi coret-coret di buku catatan itu indikasi sih memang. Kayaknya ya. Jadi kalau misalkan gue nyari orang itu dulu ya, lalu sekarang udah nggak ada catatan. Dulu gue suruh bawa buku pelajaran yang paling dia bosen. Itu pasti Gambar-gambarnya aneh-aneh. Tidak semua Kalau ada gambar aneh, ini cocok. Ya gitu. Oke. Terus jadi
di IDS kan dulu juga ada desain, ada film, dan ada animasi. Kenapa lo nggak ke film aja? Nggak tahu, nah pas sudah masuk di IDS mungkin kenal juga gitu. Tiba-tiba kok kayak feelnya agak hilang nih ke filmnya gitu, lebih ke animasinya gitu. Tapi bukannya hilang, benar-benar hilang. Mungkin interest waktu itu agak sedikit bergeser aja sih Mas. Tapi sampai sekarang pun juga masih suka sih apa hubungan ke perfilman gitu. Waktu itu kan bingung kan, gimana caranya lu bikin Harry Potter, Transformer apa semuanya. Ternyata jawabannya ada di animasi. Itu dia. Animasi, ada jurusan animasi nih bisa bikin film. Kenapa enggak kita cobain kan? Oh, ini seru juga kayaknya. Lewat jalur animasi jadi. Karena Transformer ya. Transformer keberapa waktu itu ya? Kayaknya masih pertama Mas. Oh, iya. Masih pertama. Wiki. Pertama ya. Masih pertama itu kalau nggak salah kan lulus SMA. Baru Masih 2007-an lalu dulu. kita lihatnya juga. Oh ini gimana cara bikinnya? Ya. Yang gue kepikiran sih selalu cara bikinnya gimana, Iya. ininya bergeraknya gimana, ya. Terus berapa ribu part itu Terus waktu itu belum banyak kan film-film kayak Transformers, terus Avatar pun juga kayaknya wah ini gebrakan banget kan. Avatar yang James Cameron itu gitu sih. Oh iya, Avatar yang pertama. Iya. Jadi ya itu yang bikin lebih banyak tanya di sini nih gitu. Terus pas project lu kerja bareng ya atau ada project bareng? Bareng. Kalau nggak salah nggak ada project barengnya. Kita bareng itu dari semester 3 ya? Semester 4 ya. 4 ya. Oh bareng nongkrongnya kali. Kerjaan ya Mas. Yang kan ada tugas 3 orang Karakter animasi. karakter animasi modeling, Gitu. karakter animasi juga, kayaknya cuma Environment. berapa menit environment. Jadi harus karakter modeling, rigging, Oh iya. dan semuanya sampai konsep Iya. art itu kan. Itu kita bareng, judulnya Interrogation. Integration sama Sosminator ya. Sosminator tuh yang kelima. Yang kelima. Semester 5 ada tugas kuliah lagi bareng lagi. Tapi berempat jadinya, itu tambah Ian ya. Ya sama Ian. Berempat baru ada tugas kuliah. Tapi dari semester 4 kita selalu bareng, ada sama Aldi lagi satu lagi. Jadi kalau ngerjain tugas tuh bareng ke rumah dia ke Cibubur bawa komputer terus. Kalau dia Mac Pro apa namanya? Lampar. iMac kalau dia iMac dan satu doang, kalau gua bawa komputer bawa monitor. Iya, LAN party dulu. Jadi lu pakai iMac nggak kenapa-napa tuh? Aman sih, so far aman. Belum sampai ke level yang berikutnya. Jadi memang Masih aman. agak sulit pakai. Iya. Tapi waktu itu Maya udah ada buat Mac ya? Ada. Gimana? Setelah berapa lama lo mulai? Oh ini gue bisa nih bikinnya nih atau gimana? Gimana Oscar? Dari kerja sih ya. Iya. Dari kerja. Waktu kuliah itu kan kita masih bingung kan. Kira-kira ini skill yang kita dapetin ternyata udah cukup belum. Ternyata waktu awal kerja, habis lulus tuh bulan depannya udah kerja, malah pakai Max. Kita di kuliah kan Maya, malah harus berubah ke Max semua. Terus di sana udah harus modeling. Kalau dulu kita kan kerja di iklan, jadi modeling Max, botol apa semuanya, handphone itu yang keyboard. Ternyata cukup, ternyata udah bisa nih modeling. Cuman ganti software doang, shortcut doang, tapi detail-detail modelingnya kan dari IDS lengkap juga. Kita ada harus modeling dari Poly, ada yang dari NURBS, ada yang dari mana, semuanya diajarin kan box modeling. Jadi teori-teorinya itu waktu dipakai kerjaan, ternyata sama, di kerjaan juga sama. Iya, jadi memang ada perusahaan yang walaupun kita belajarnya Maya dan mereka pakai Max, itu nyarinya memang Maya ya, tapi itu software lah kayak dan software kan cuman pindah doang toolsnya, cuma alat aja ya. Paling gagapan mau bikin ini gimana nih, tapi waktu itu sebulan setelah lulus tuh lo langsung kerja. Malah sebelumnya dari lulus itu kan kita masih ada nunggu 2-3 bulan sampai upacaranya graduationnya. Sebelum graduation udah langsung dapat kerja. Sempat sebulan abis lulus itu bingung mau ngapain. Terus kita kan dulu sama Mas Ruli sempat dibawa ke kantor lama itu Kukit namanya juga, temannya Mas Ruli, Mas Arnas.
Nah, karena dari kuliah IDS tuh waktu semester berapa, Cim? 6 ya? Semester 6. Semester 6 itu kita ada kunjungan-kunjungan ke studio-studio animasi lain. Jadi udah tahu tuh channelnya kira-kira, oh gue pengen ngelamar ke sini nih. Ya udah. Gitu ya. Terus waktu tugas akhir gue lupa deh. Tugas akhir lo Tugas akhir aku modeling. Modeling ya. Modeling Camaro itu. Iya, modeling. Camaro sama Ada karakter sama creator. Lo apa ya? Kalau gue motion graphic, opening sama Ya. edit title film. Ya, gue inget tuh title film perang. Betul. Iya, bener betul. Black Hawk. Bener ya kayak aku gitu. Itu gue terbaik kedua itu, Mas. Lulusan kedua. Iya. Itu gue suka nih. Dibanding lo ya. Dari awal aku tuh nggak suka anime kan. Iya. Aku juga waktu ajuin proposal ke Mas Romi buat TA. Ini syaratnya harus ada modeling, harus ada animation, rendering, semuanya. Aduh, gue males banget animate. Dari semua step animasi itu yang ada modeling, tekstur apa semuanya, yang aku paling nggak suka tuh animate kan. Jadi aku bilang ke Mas Rom ini kayaknya aku nggak mau animate deh, mau modeling aja. Kalau modeling doang nilai jelek, ya udah aku modeling 3 deh. Ada mobil, orang, ada creator, ada dibras, pokoknya nggak mau animate gitu. Oh ya udah, coba bikin aja ya, gue coba bikin anime, modeling. Tapi itu gue pakai modeling lu terutama yang mobilnya, Camaronya itu buat demo sih. Betul. Ya. Dan motion graphic lo tuh jarang yang buat. Iya. Dan gue suka sih waktu itu nerangin satu-satu edit apa segala Iya, yes, betul. Ya, masih ingat juga gue. Para edit. Terus yang nguji waktu itu siapa ya? Dari GP itu siapa, Mas? Daniel GPT. Ya, Mas Daniel GPT. Daniel. Ya. Mas Romi satu lagi siapa? Mas itu siapa? Yang kemarin kita itu Mas juri siapa? Mas siapa? Bayu. Bayu ada. Mas Bayu. Ya. Daniel tuh sekarang masih di GPTO ya, masih buka. Kayaknya ya masih. Masih. Kayaknya masih. Bulan lalu gue ngubungin, beberapa bulan lalu untuk minta jadi penguji lagi. Oke. Cuman kayaknya sibuk. Oh iya. Di film dia sekarang kan? Dia terakhir denger ya iklan. Oh masih iklan juga? Oh, oke. Sekarang kayaknya semuanya ya. Tapi dipegang. iklan memang sekarang udah berkurang ya. Jauh banget. Ya. Pemainnya juga nggak banyak kan? Karena Lari ke influencer ya. Sosial ya. Dulu jor-jorannya iklan terus kan. Banyak duitnya di iklan juga. Dulu ya iklan aja, nggak yang lain gitu. Terus experience yang mengesankan di IDS apa lu? Kalau gue sih lebih ke mental sebenarnya, Mas. Nomor satu ya. Benar. Kalau itu nomor satu sih. Itu mental itu bisa dapat di sana. Itu berapaan sih? Enggak, bukan lo doang sih. Itu nggak masuk akal. Itu gue ya benar. Kayak kita harus kerjain tuh dalam waktu 2 minggu pas Terus gimana kerjanya tuh segitu banyak kan. Jadi kita tuh dari awal kuliah udah kerja kelompok bareng tuh nggak tidur berapa hari. Ke kampus juga aduh belum mandi tar dulu kita yang penting harus deliver. Terus juga kadang kita cari tahu sendiri juga di luar yang diajarin. Memang harus cari tahu sendiri juga. Terus ya itu sih lebih ke mental sebenarnya. Mental yang ya. Karena ketemu setelah lulus bukan cuma lulus doang kan, berarti kan kita harus masuk ke industri kan. Nah industri itu orang-orangnya kan ada yang perfeksionis, ada yang sadis, ada yang apa. Nah itu sih kalau memang nggak kuat mentalnya udah belok langsung. Untung udah diajarin mental di IDS tuh. itu paling benar. Bener. Terus gue kejam gitu. Iya benar. Itu dari semester 3, 4, 5 tuh kan udah mulai jarang-jarang tidur tuh kan capek banget dan tugas. Tidur bangun dingin udah kampus lagi. Waktu kerja emang udah disiapin jadi udah ada pesan-pesan juga kan dari kuliah kerja tuh bakal seperti ini, bakal gini, deadline, ada revisi lagi. Jadi udah ready sih waktu kerja. Udah tahu emang dari kayak gini. Nggak kaget. Tapi kerjaan yang gue nggak kasih adalah revisi mendadak. Itu yang gue nggak kasih. Misalnya Belum. Gue nyuruh bikin iklan A, terus tiba-tiba di tengah Ganti. jalan Ganti. Ini kerjaan banyak kan? Iya, pasti. Itu namanya. Pasti. Jadi entah produknya dari ini atau Benar. buat dia berubah, Iya. itu banyak kan. Itu yang gue belum tega sih.
Kayaknya harus mas. Harus masih sih. Bener. Nah, sekarang bakalan tambah kacau kalau Soalnya dulu Tapi kan seleksi alam nantinya. kerjaan pertama aku di Kukit itu gitu mas, kerjain milk kuat. Dari lulus kuliah itu harus langsung belajar real flow. Jadi airnya dia mau beruangnya milk kuat itu berdiri di atas air yang membentuk ular gini. Terus dia surfing di atas. Kita udah bikin 2-3 hari harus kelar. Ganti. Terus dilihat sama klien, ganti deh, dia jadinya di pantai aja. itu mau tabok kan. Jadi di pantai aja, ini dua gua animate air. Jadi keren. Ya udah ganti di laut, di pasir. Terus jadinya ceritain dong waktu lulus dari IDS tuh pertama-tama tuh lu buat apa sih? Yang kuat itu enggak? Iklan iya. Kenapa? Dulu waktu di Kukit itu banyak banget iklan Aksis, milk kuat, baik banyak banget deh. Kita iklan-iklan semua. Berapa lama tuh? Biasanya Kalau yang waktu itu yang seru tuh yang pas gua masuk kita kerjain Nutrilon Royal. Nutrilon. Jadi datang brief siang ini itu motion graphic 6 versi kali 30. 6 versi kali 30. Datang siang ini jam 11 jam 12 siang. Besok pagi harus sudah kelar sebelum subuh. Ya. Ada 30 itu seru tuh. ide dikali setiap ide itu harus punya 6 versi. Gitu. Nganimate. Dan aset kita yang buat juga dari ilustrator. Dia cuma nyiapin boardnya aja. Sama nyiapin duit ya? Sama nyiapin duit. Tapi kita belum kenal duit waktu itu kan. Oh iya, Belum pokoknya kenal. Harus kerjain kelar. Kelar. Besok kelar. Itu sih fokusnya. kelar ya? Kelar, masih kelar. Itu dia. Semua kerjaan masih kelar. Semua kerjaan masih kelar. Badan kita aja bengek sedikit. Bengeknya nggak tahu tapi. Gimana? Itu menurut lu lebih berat atau sama aja kayak di IDS? Iya pasti lebih berat sih. Lebih berat. Terus juga kan kita ketemunya yang lebih diajar lagi mental tuh karena ini klien kita nggak tahu kita ya kan. Terus ya kalau IDS kan cuma tugas. Kalau ini kan udah ada uang yang harus dikeluarkan, bisa Tanggung buat jawab. orang rugi itu Tanggal tayang. ya itu sih. Jadi lebih ke situ mikirnya waduh. Lebih pressure-nya lebih Enaknya tapi karena dulu kita udah bareng dari kuliah, jadi begadang-begadang bertiga berempat sama dia sama si Aldi juga kayak udah biasa kan. Jadi ngerjain kayak gitu tuh kita udah tahu tuh powernya masing-masing. Kalau dia compositing, kalau di simulate Aldi di 3D, kita udah tahu nih dapat kerjaan job. Oh di lu pegang nih, masih pegang ini. Jadi kayak udah saling ngisi lah. Selama bertahun-tahun di awal tuh. Iya, iklan. Tapi iklan tuh memang apa ya? Deadline-nya kacau sih dibanding yang lain. Terus kualitas memang harus bagus. Harus Dilihat pixel per perfect. bahkan per frame kan ada. Per frame kalau dilihat kan. Kalau film kan kalau di play bagus ya ada. Tapi sekarang film malah seperti iklan. Sekarang pelan-pelan film udah mulai detail kayak per frame juga kayaknya. Kalau dulu awal-awal masih asal play aman. Kalau iklan kan ini sampai per frame. Oh, ini frame-nya ada yang blur nih. Gue ngerjain iklan juga kebanyakan jadi ya berasa lah. Iya. Dulu sih film hampir nggak ada. Belum ada. Kita baru di 2013 ya. 2011. Van der Wijk 2012. 2012. Tapi beberapa orang bilang lebih berat di IDS. Lah dia berat banget. Tapi buktinya sukses ya. Buktinya mental kita tuh terlatih banget. Jadi waktu udah gak kaget lagi kita harus kerjain ini dalam 2 hari, dalam sehari. Oh ya udah, tinggal duduk. Enter doang udah kelar. Terus gimana nih? Sampai bisa jadi bikin Dreamcatcher ini gimana? Kenapa dan kapan? Oh ini gue mesti bikin sendiri nih daripada disuruh orang aja gitu. Oh. Dulu kita untungnya kan udah diajarin banyak pengalaman dari iklan. Yang kita pelajarin banyak itu juga bukan cuma technical di depan komputer kan. Karena kalau iklan tuh kita ada presentation, terus ada syuting dan ketemu director, ketemu kliennya langsung, kliennya agensi ini nih. Jadi harus terima brief
present, semuanya itu kita pelajarin. Jadi setelah berapa tahun di iklan itu kayak cepet banget deh pembelajaran di iklan tuh, enak banget emang sangat-sangat heavy. Tapi kalau udah dapat sekitar 2-3 tahun di iklan itu kita udah banyak ngerti, termasuk ngomong ke klien, presentasi gimana, syutingnya teknikalnya harus seperti apa. Habis itu kita masuk ke film yang di 3 tahun pertama kita ngerjain film, kita menang FFI 3 kali berturut-turut. 2012 itu film Van der Wijk. Penyelamnya Yang bukan. 2012 itu film Moga Bunda Disayang Allah. Itu kita menang FFI ya, ada efek air. Habis itu film kedua itu Van der Wijk tahun 2013-nya menang. Tahun 2014-nya Supernova. Nah, dari pengalaman-pengalaman itu kan kita juga dari awal tuh udah ketemu dengan director, ngobrol, ketemu dengan PH, syuting sampai presentasi sampai habis tuh. Setelah kerja sekitar 7, 8, 9 tahun kayaknya udah punya pegangan klien sendiri. Terus klien-klien juga udah mulai happy. Kenapa kita nggak bikin sendiri aja daripada capek kan. Terakhir aku kuliah lagi ke Australia. Tahun 2017 setelah kerja aku kuliah lagi ke sana. Terus tim yang di sini kemarin sempet ada yang gue pengen kerja di sini nih, gue pengen kerja di sana. Sementara kita kan dari 2009 udah bareng kan. Daripada kita pisah-pisah kerja nih, dan penting kita bikin satu deh. Jadi bisa ngumpul bareng nih, udah kerjaan juga kan nggak terlalu ribet lagi kan. Udah deh kita bikin satu aja nih, studio di Indonesia. Ya udah. Namanya apa itu kita nyari nama juga kayaknya cuma dalam sehari 2 hari. Apa nih namanya, harus jadi nih cepat kan. Ya udah. Nama nggak penting gitu. Apa Dreamcatchers ya udah Dreamcatchers. Oke, di IDS kan kita tiap bulan presentasi ya. Gimana itu? Apa yang mesti ditingkatkan biar bisa jadi kayak pengalaman lo pas di kerja itu? Iya, sebenarnya presentasi itu dari kuliah ya. Iya, bener. Ada komandan juga kan. Guru-guru desain yang galak-galak banget juga kita kan. Gue baik ya. Masih baik. Gue bilang baik. Yang komandan itu tuh, aduh, set. Kasar banget ya gitu kan. Animasi baik-baik ya. Animasi baik-baik, Mas Bayu, Mas Romi, Mas Ruli. Desain itu kan yang tersisa banget, mereka datang ke kuliah bawa kertas di print huruf A, B. Oke. Ya. Jadi memang IDS memang kalau bisa presentasi terus dan terbukti kan. Ya. Presentasi itu sebenarnya penting ya. Penting banget. Enggak cuma teknikal di depan komputer doang kan. Oke. Tantangan di Dreamcatcher ini apa? Yang paling besar gitu ya. Tantangan Dreamcatcher yang paling besar itu sebenarnya kalau secara teknikal itu udah bukan challenge yang gede banget lagi sekarang, tapi lebih ke regenerasi ke anak-anak baru ini nih. Karena mental yang mereka dapetin udah beda kan. Kayak kita iya. Jadi kayak beda ya. Kayak kita nggak bisa dikit. Iya, nggak terlalu bisa disisa banget gitu. Kayak ada deadline yang dikit udah kelas. Ada deadline yang benar-benar stressful. Nggak kuat dari ini. Carinya di situ sih. Yang pelan-pelan itu kita juga nyadar, emang nggak bisa kayak dulu lagi nih. Harus semuanya di plak-plik-pluk gitu. Gitu ya. Ya memang itu kayaknya problem semua. angkatan ya. Iya, semua bidang kayaknya. Bukan cuman kita doang ya. Gue juga masih ngajar tuh masih ini kalau ditekan lagi Iya. gimana gitu. Hilang malah nih Mas. Padahal gue sendiri ngelihat lu waktu itu ini kayaknya lembek banget sih. Luarnya lembek. Tapi sekarang pelan-pelan udah. Emang lembek dulu abis lulus IDS baru buset berapa 2 mingguan bener-bener begadang. Terus gue sempat lihat kalian tuh bikin gadis kretek ya.
Gimana itu pengalamannya gadis kretek? Masuk Netflix dan gue baru ngubungin lu lagi setelah ngeliat Gadis gadis kretek. kretek ini. Iya. Untuk waktu itu kita sempet senang banget tuh dapat project dari Netflix. Dan untungnya kantor ini waktu tahun berapa itu? 2022, 21. 2000 ya sekitar situ. 21 udah proper kebetulan karena dari Netflixnya juga datang orang teknikalnya. Kalau studio yang pengen bekerja sama dengan Netflix semua itu harus proper termasuk backup files, server dan connection internet semuanya itu. Mereka datang ke sini ngobrol-ngobrol, semuanya terpenuhi syaratnya nih. Kita ikut pitching, dapat nih menang. Ngerjain sempet ada kesulitan waktu deadline yang kita minta tuh 6 bulan, tapi yang didapat 2 bulan. Udah seperti sudah biasa. Iya. Tapi Begitu, semuanya emang seperti itu ya. Selalu terjadi. Balik lagi ke mental IDS itu yang kita bawa tuh. Ada emang seperti ini dunianya, nggak bakal halus terus deh gitu kan. Terus waktu 2 bulan tuh kita deliver semuanya perfect, kelar. Udah di situ juga kita ikut syuting tiap hari 3 bulan itu aja. Enak banget. Iya. Senang dong ketemu artis-artis siapa. Kan ada dulu belum gadis kretek dari lama. Artis yang menyenangkan juga ada ya. Iya. Tapi banyak santai kok mereka. Ya. Soalnya mereka kalau denger ini VFX, apaan tuh VFX? VFX itu dulu kan jarang kedengeran kan. Waktu kita menang VFX juga itu FFI kayaknya baru kedua kali atau ketiga kali gitu. Tahun itu punya kategori visual effect terbaik gitu kan. Jadi enak tuh kalau kita datang syuting dari divisi mana visual effect. Wah, apaan tuh visual effect? Bahasin lagi kamu lagi. Oke. Terus menurut kalian gimana? Apa siswa IDS tuh, kalau dari lu kelihatan bahwa cukup benar ya, cukup benar. Untuk kedepannya menurut kalian gimana? Apa yang mesti IDS tambahin atau kurangin, atau gimana cara nggak neken terlalu banyak, atau gimana saran-saran kalian? Udah lanjutin. Sebenarnya kalau ada saran itu aku nggak ngerti apa tuh namanya, lebih ke licensingnya gimana. Tapi Nuk itu sekarang udah industri standar ya udah masuk ke Nuk Mas Rom. Jadi compositing itu Nuk kan juga ada yang student. Itu compositing itu note base, karena kalau dari After Effects ke Nuk itu pembelajarannya butuh, maka anak-anak baru itu kita ngajarin ada setengah tahun lagi deh gitu. Gue ngajarin Nuk sih Di kampus? kan, Oke. tapi cuma beberapa pertemuan sih, jadi nggak banyak karena ya walaupun note base, cuman gue rasa masih perlu After Effects. Pasti. Jadi After Effects-nya masih gue ajarin juga. Sempat mau ngajarin kayak Mari tapi itu berat ya. Jadi software sih berkembang sih. Maksudnya sekarang gue ngajarin Unreal masuk. Wah, cakep itu Unreal masuk, biar toh Unreal sekarang bukan cuman buat game, buat presentasi juga cukup bagus. Jadi kalau di IDS sih gue ngikutin kata industri sih. Kata industri, lo belajar Houdini juga gue ajarin. Cakep, itu dua yang paling keren tuh. Ini Real Flow udah nggak ada ya? Lo tadi mention Real Flow udah nggak ada. Taruh itu doang. Untuk partikel gue masukin Houdini, untuk compositing gue masukin Nuk, karena memang ada industri yang bilang ajarin deh. Iya. Gitu. Sempet ada yang minta Mari gue lihat-lihat dan
dari Spesifikasinya tapi substance sudah. Substance ya, Substance substance masuk. sudah. Substance masuk untuk texturing dan jadi kalau untuk software sih kayaknya gue Sudah. masih ngikutin untuk aman. keperluannya apa Oke, gitu. Jadi seharusnya sih aman sih. aman. Kalau mental gimana? Kalau mental sih balik ke orangnya sih, Mas. Iya. Tapi kemarin waktu kita ngetes di sana itu emang mentalnya asik-asik semua. Iya. Sih oke lah. Oh iya. Udah, iya. Itu main guidance lagi. Iya. Mentalnya kayak udah disisa semua tuh. Dengan amazingnya sekarang cukup banyak ceweknya ya. Iya, enggak. Iya. Ceweknya dulu. Satu doang. Ada satu doang. Anissa yang jilbab ya. Nurul lah itu desain. Oh, desain ya? Anissa yang pakai jilbab. Anissa ya? Anissa. Oh iya, Anissa ada di beberapa angkatan. Oh iya. Jadi Banyak gue ya. bingung. Oh iya, satu doang. Iya. Anissa ada di 3 angkatan atau 4 angkatan. Semuanya pakai Anissa. jilbab. Ya gitu. Terus kalau ngomongin Dreamcatcher, lu mau ke arah mana nih sekarang? Mau visinya apa ya? Visi Dreamcatcher itu sebenarnya dari dulu tetap ngumpulin anak-anak terantar sebenarnya. Hilang arah. Yang pengen achieve mimpinya aja semuanya. Makanya namanya Dreamcatchers. Terus semua yang masuk sini juga kita tanyain kan. Karena ada beberapa orang kayak teman-teman kita juga yang di industri ini yang gue sebenarnya pengen ngedirect film deh. Tapi karena dulu masuknya ke animation, jadinya kerjanya tuh modeler sampai bertahun-tahun tapi habis kita ngobrol-ngobrol sebenarnya mimpinya dia apa? Dia pengennya ngedirect film, ada yang menjadi penulis, ada yang jadi ini. Nah, itu yang kita selalu terapin ke anak-anak sini semua juga. Emang sekarang nih lu kerjanya jadi kompositor nih. Tapi tetap ngulik apa sih yang lu pengen. Ada yang ngobrol pengen jadi scriptwriter, ada yang jadi director, ada yang jadi ini semuanya. Itu yang pelan-pelan kita didik. Oh, lu bisa jadi apa aja di sini. Kita juga kan dulu muda-muda nggak ngerti apa-apa. Tapi gue pengen ngerjain film deh. Berhasil ngerjain film. Nah, itunya yang kita dalemin semuanya ke anak-anak di sini. Sama kalau di film VFX itu kita udah terus berjalan. Sekarang tuh kita lagi pengen bikin ke animation. Apa? IP sendiri. Oh, itu sendiri. Iya. Ya, sekarang udah lumayan banyak ya. Iya. Lumayan, Seru. gitu Dan ya. kita udah coba beberapa lagi develop juga ya banyak. Iya, lagi develop beberapa juga, udah ngobrol sama beberapa penulis dan director. Ada yang bisa kita produce sendiri, ada yang lagi di tahap komik sketch. Tapi pelan-pelan kita udah ada start ke arah sana sih. Ke arah nge-produce IP sendiri. Makanya kita sebenarnya kemarin itu siapa namanya? Animasi yang keren banget itu. Yang mana? Ya Balaba. Bukan Balaba. Yang di IDS animator 2D cewek. Yang barusan lu angkatan kemarin ya? Yang dulu. Yang yang kuliner. Wah, culinary showdown itu yang Lihat lah. Itu keren banget Mas Rom. jagoan. Iya. Itu sih kita main ke arah sana sekarang 2D animation atau 3D animation untuk start IP sendiri di beside VFX ya. Ya tapi jangan lupa lu juga keren waktu itu di terakhir untuk waktu itu ya. Kan ini berkembang terus kan. Sampai softwarenya juga lebih mudah. Lebih ringan juga. Apa dulu kan kita mesti keker itu namanya join itu di keker biar pas itu gimana. Sekarang udah nggak usah. Udah apa jadi ya software maju lah. Render time juga berkurang jauh banget. Iya, GPU satu frame 30 berapa menit sih? Itu jadinya juga parah banget. Iya, kalau ngomongin software dulu yang Maya itu kan lama banget rendernya kan. Ada tugas kayak semester 5 kita ya yang sama Aldi. Yang mana? Sosminator. Oh ya. Sosminator itu sempet softwarenya tuh nge-crash. Ya. Nge-crash dari jam 7 pagi
hari itu tuh di kampus kita harus kumpulin kayak jam 2 sore jam 3 sore gitu kelasnya. Jam 7 pagi kita kelar semuanya setting 3D-nya, mau rencananya render sampai siang tuh kelar tuh kan. Lo render jam 7 pagi, telat nggak? Itu dia. Kirain render bisa kelar semua kan, ternyata waktu render ini nggak bisa batch render. Jadi ada berapa ratus frame tuh nggak bisa sekali klik semuanya per frame. Berarti satu-satu Satu ini satu versi yang dan satu sih yang nungguin satu Iya. minggu. ceklek render tungguin. Harus ditungguin. Lagi tuh yang lagi sini ceklek tungguin. Kita komputernya semua di rumah dia kan. Jam 7 gitu aku pulang dulu semuanya biar mandi ke kampus seger kan. Jam 12 telepon gimana? Render udah kelar, tinggal kompos taruh. Palu udah kelar. Ini masih gue pencet satu-satu nih, udah berapa ratus frame satu-satu. Kejadian kayak gitu. Iya. Pokoknya kalau deadline itu semua Gue udah tahu nih, lu deadline nih. deadline jadi dia Iya, untung kelar dulu satu frame. kalau kata temen gue itu ya, begitu lo deadline komputernya tuh tahu. Tahu dia bisa Jadi, baca. sebenarnya lu yang salah. Jadi kalau lo deadline lu mencetnya mungkin double klik klik gitu Panik tuh, panik. secara panik jadinya hancur lah. Oke, terakhir deh. Pesan-pesan apa sih buat generasi sekarang yang mau belajar, mau coba untuk menjadi animator atau modeler atau render atau semacamnya lah ya, atau tekstur artis. Sekarang tekstur udah Iya. ya. Sendiri. Sudah. Gimana? Apa saran lo? Maxim dulu ya. Kalau gue sih kalau memang udah ada rasa, ini kayaknya gue suka ini deh. Cobain aja dulu mendingan. Belajar dulu, coba pelajarin. Nyemplung aja. Nyemplung aja dulu. Karena kalau udah sudah nyemplung, akhirnya banyak hal juga yang hal baru pelajarin lagi. Nah nanti kita bisa bikin arahnya sendiri. Mau misalnya mau ke animator kah, mau ke misalnya modeling artis atau apa, itu kan dipelajarin semua. Setelah nyemplung kita nah Tapi akhirnya lu kenal dulu semua, kenal dulu semua, ntar ada ketertarikan, kayaknya bahkan kalau semuanya pun ya udah silakan gitu kan, atau mau jadi khusus yang ini aja silakan juga. Nanti ketemunya udah agak jauh tuh, Ya. gitu. Jadi nyemplung dulu aja. Sama kayak lu waktu itu kan, Iya. belajar semua. Semuanya. Terus lu nggak mau dianimasi. Lu Nggak mau dipotong. Gue mesti dari rumah. hasilnya lumayan. Iya. Gimana? Lu? Sama sih cobain semuanya karena apalagi sekarang itu kan banyak source material buat pelajaran itu yang bisa kita dapetin, apalagi YouTube dulu nggak sebanyak ini, nggak sedetail ini. Sekarang YouTube udah lengkap semua tutorial, jadi jangan berhenti belajar. Kita udah lulus berapa belas tahun aja sampai sekarang tuh masih update tiap hari. Software yang sama After Effects itu bisa berubah lagi besok. Ini ada update baru nih, kita harus pelajarin plugin baru. Jadi don't stop, never stop. Terus ya itu, cintai dulu jobnya. Jadi lu nggak ngerasain kayak aduh gua harus kerja nih hari ini. Iya, kalau kita udah kayak dulu ya. iya, kalau kita kan demen loh, kita mau main game kan. Iya. Kayak cuma modeling nih, kelar bisa animate kamera ke sini gampang nih bisa nih. Tapi kalau udah demen sama kerjaannya nggak bakal berasa kayak bangun pagi aduh gua harus kerja nih apa itu. Enggak, malah kita kepikiran malam tuh pengen tidur malah ini modeling kayaknya Malah berasa main ya. iya. Dan banyak kerjaan yang dapat di mimpi kan kayak kedai tidur. Makanya Dreamcatcher ya. Iya, kita udah nyangkut berapa hari gini di satu job terus lama-lama tidur mimpi. Iya, jalan yang itu kita belum coba ya. Sampai ke bawah. Iya, kita coba teknikal ini. Bener berhasil. Jadi emang kalau emang udah suka sama kerjaannya nggak bakal berasa kayak beban deh. Karena kita juga udah ngelihat people come and go. Karena mereka cuma pengen tahu gue pengen kerja di sini gini. Itu juga yang kita ajarin. Sukain dulu kerjaannya. Pahamin dulu apa yang lu mau kerjain. Kalau betah itu udah pasti yang lainnya ikut klien apa semuanya itu udah pasti notice deh. Nggak ada kerja keras yang sia-sia. Oke deh. Oke. Thank you atas Siap. insight-nya. Setelah beberapa tahun ini kita berpisah. Tapi studionya oke.
nyaman, dan memang oke sih ya. Lampu-lampunya remang-remang buat Iya. Nocturnal. Buat nocturnal. ini kerjanya malam juga kan? Anti matahari. Kebanyakan sih mas. Kebanyakan Kebanyakan malam sih. Makanya ini siang masih kosong. Masih kosong. Ya banyaknya masuk sore. Oke. Jadi emang kita nocturnal. Kalau deadline sebenarnya nggak ada jamnya. Ya. Jadi terserah aja kalau mau datang, tapi yang penting ada Tanggung jawabnya ya. ada schedule kita tuh harus kelar semua kan. Oh, jadi lo tentuin deadline lo hari ini apa, lo mau datangnya kapan? Iya, fleksibel sih. Terus kita juga nggak kayak dulu waktu kita kerja kan juga kayak nggak harus Pagi atau clock in clock out jam 5 masuk terus jam 5 harus pulang. Tapi lebih ke tanggung jawab masing-masing. Ini kan udah bukan kuliah juga kan dulu. Dulu ada kerjaan 3 hari ini kelar, udah terserah dia kapan mau kelarin semua. Yang penting kita waktu mau preview mana nih yang harus di preview. Oh yang ini kurang sedikit udah gitu doang. Oke. Ya, good to know. Oke, terima kasih atas insight-nya. Gitu aja dari aku. Bye. Bye bye. Thank you. Thank you.